Oke guys, selamat sore. Kali ini kita ingin menikmati suasana sore hari di tengah perkebunan kopi. Kopi saat ini masih dalam tahap perkembangan ya, belum siap panen karena beberapa masih ada yang berbunga seperti ini. Bisa dilihat. Ini ciri-ciri bunga yang akan subur, terlihat ya, ada berapa dompol ini ya, sampai ujung, sampai sini nanti akan berbunga. Jadi belum siap panen ya, ini masih semu-semu tua, belum terlalu tua, karena tahap panen pertama itu minimal satu dompol teratas itu sudah berganti warna, minimal seperti yang ada di seberang. Bisa kita cek ya. Jadi paling tidak seperti ini, itu yang harus sudah mulai dipanen ya, seperti ini. Karena kalau terlambat di pemanenan, nanti buah itu akan busuk ataupun terlalu matang. Ini sebetulnya belum, tidak busuk ya, tapi dia sudah hilang kadar airnya sehingga buahnya itu menjadi kopong, hilang, dalamnya itu hilang ya, seperti ini. Sorry ya, ini kalau saya petik, saya kempeskan itu seperti ini. Nah, buahnya itu menjadi busuk dan mereka akan berjatuhan. Ini sangat sayang. Ini sudah seharusnya dilakukan pemanenan. 2 buah teratas itu sudah dipanen. Kalau bawahnya kan masih hijau, ini belum saatnya untuk dipanen. Ini yang disebut panen tahap 1. Nanti tahap 2 pun akan sama. Ini panenan pertama, kemudian ini panenan kedua. Setelah itu panen secara global. Seperti itulah kurang lebihnya untuk pemanenan buah kopi. Untuk lokasinya bisa dilihat sendiri ya, berada di perbukitan yang cukup terjal ya. Seperti inilah kondisi kebun kopi ya yang ada di Lampung Barat. Medan sangat ekstrim ya, ini sangat curam ya. Kalau kita lihat ke sini lebih dekat, ini lahan dengan kemiringan kurang lebih sekitar 45 derajat ya. Kalau ini pun dibuat jalan, itu sangat terjal, kendaraan sangat sulit untuk melalui. Karena tahapan panen di sini itu setelah buah kopi dipetik akan disatukan dalam karung, kemudian buah akan dilangsir ya dari bawah sana, naik ya menggunakan motor. Biasanya warga sini menggunakan motor. Itu merupakan cara panen yang paling cepat saat ini. Namun sangat direkomendasikan kalau bisa menggunakan sistem katrol ya, kemudian diderek. Umpama di sini kita pasang motor ya, kemudian ada tali pengikat ke bawah yang terhubung menggunakan roda-roda katrol seperti itu. Kemudian buah bisa dilakukan langsir menggunakan tali tersebut, akan lebih cepat. Namun kembali lagi akan memakan biaya yang cukup mahal karena pengadaan mesin ya. Ini ciri-ciri pohon yang terlalu tinggi dalam tahap awal ya. Ketika pohon baru tumbuh sekitar kurang lebih 1 meter, itu seharusnya sudah dilakukan pemotongan dahan supaya tidak terlalu tinggi. Ini kurang lebih 2 meter lebih ini, sehingga kalau
kita mau memanen yang ada di atas, kita harus memanjat ataupun harus melengkungkan dahan-dahannya. Itu akan memakan waktu terlalu lama. Kalau pohon yang paling ideal itu setidaknya setinggi pundak ataupun perut kita, itu akan lebih mudah dalam tahap pemanenan. Tapi kalau seperti ini terlalu tinggi, itu kita akan kesulitan. Oke, suasana sore di perkebunan kopi karena mayoritas warga itu membuat pemukiman di sekitar ladang mereka seperti ini ya, diselimuti kabut. Kemudian ketika hujan itu tidak dapat diprediksikan, karena seperti tadi siang, hari ini hari Jumat ya, setelah selesai ibadah sholat Jumat itu tadi langsung hujan, kabut tiba-tiba masuk ke area perkebunan dan hujan melanda itu tanpa adanya prediksi ataupun kira-kira dari kita. Oke, ini merupakan contoh pohon yang sudah dilakukan, kalau di sini nyebutnya penyulaman ya. Jadi pohon yang sudah akan meninggoy itu dilakukan penyulaman dengan pohon-pohon baru. Ini kurang lebih berumur 2 tahun, 2-3 tahun dia sudah bisa berbuah selebat ini ya. Setiap tangkai dia berbuah ya. Ini ada berapa regu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ini termasuknya subur, karena buah dalam satu tangkai seperti ini akan berbuah kurang lebih 8 sampai 12 bahkan 13 gerombolan ya. Tetapi kalau dia yang kurang subur itu buahnya paling seperti ini ya, hanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini tandanya tangkai ini tidak terlalu maksimal dalam pembuahan. Ini karena bisa dilihat ya, rumput di sekitar masih terlalu rimbun, kemudian jarak tanam terlalu dekat. Ini pohon yang tadi saya sebutkan ya, karena hampir mati, kemudian disulam dengan yang baru, tetapi tanpa kita prediksikan yang tadinya mau mati malah dia tumbuh kembali. Dan di bagian atasnya kita lakukan ini cara budidaya ya. Untuk tanaman kopi ini dilakukan penyetekan, bisa dilihat penyetekan ditutup dengan plastik ya, dikasih tanaman baru yang kita pilih bibit-bibit unggul ya, kemudian dilakukan penyetekan. Ini seharusnya ini dibuang supaya dalam tahap pertumbuhan stek ini itu akan maksimal. Kita nanti sambil berjalan akan kita cari contoh pohon yang sudah dilakukan penyetekan dan sudah subur ya. Kita nanti akan cari banyak di sini ya. Ini contoh pohon yang sebelumnya hampir mati, kemudian tanpa diprediksikan ternyata hidup kembali. Bisa kita saksikan, kita berada di atas bukit dan di atas awan ya, sungguh sangat indah ya. Ini kadang di belakang sini itu ada hewan-hewan yang seperti saya posting di postingan sebelumnya, namanya otan. Otan ini menjaga kelestarian pohon-pohon kopi dari serangan musang, kemudian tupai yang sering mencuri pohon buah-buah kopi yang sudah masak. Itu musuh para petani kopi di sini ya. Oke, kemudian supaya pohon kopi kita tumbuh subur, sebaiknya di lain sisi jarak tanam itu paling tidak kondisi lahan terbuka seperti ini ya, tidak ada rumput yang rimbun seperti yang
di hadapan saya. Kemudian tidak disulam dengan pohon-pohon lain. Seperti contoh pisang, paling sering itu di sini pisang. Ya, karena pisang itu dia akan menyerap komposisi tanah dari seperti humus, pupuk, itu dia akan lebih banyak menyerap karena buah dari pohon pisang ini dia sangat berair, kemudian buahnya juga bisa sangat besar ya, karena pupuk yang kita gunakan untuk penyuburan pohon kopi ini, kita gunakan pupuk-pupuk yang sifatnya pembuahan ya, supaya buahnya banyak, maksimal satu pohon paling tidak bisa tembus 5 kilo atau 10 kilo. Nah, kalau kita ada pohon pisang seperti ini, zat-zat yang sudah kita tebarkan di sekeliling pohon kopi itu terserap oleh pohon pisang. Nah, biasanya para petani kopi itu akan memanfaatkan lahannya untuk menanam cabai-cabean ataupun ubi-ubian seperti ini, itu tidak masalah ya. Ini tidak menjadi serangan balik untuk pohon kopi kita. Nah, seperti ini contohnya. Karena pohon cabai itu dia hanya sifatnya menumpang dan dia tidak menyerang humus-humus yang ada di dalam tanah. Kemudian juga dia tidak menutupi sinar matahari yang mengenai pohon kopi. Tapi kalau pohon pisang dia tumbuh terlalu tinggi, kemudian pohon kopi di sekitarnya akan tertutupi. Jadi sinar matahari tidak bisa tembus ke daun-daun ataupun dahan-dahan pohon kopi. Kita bisa lihat kalau ada pohon pisang, sekitar pohon kopi itu akan seperti apa. Pertama, ini pohon segini ini udah usia sekitar 2-3 tahun, karena penyulaman kita bersamaan dengan yang ada di sana tadi. Ini tidak mengalami pembuahan, bahkan bunga saja tidak tumbuh. Kita bisa lihat sampingnya, pohon yang hampir mati ini tidak ada bunga sama sekali, tidak berbuah, dia hanya tumbuh subur saja, seolah-olah dia hidup tetapi dia tidak menghasilkan buah. Kita lihat sampingnya pohon yang besar ini, kita lihat buahnya, satu tangkai tidak melakukan pembuahan. Ada tangkai utama yang tadinya akan berbuah sangat bagus, nih buahnya sangat besar ya, sejempol-jempol saya ini bisa dilihat. Ini buahnya sangat besar nih, sejempol-jempol saya, jempol saya segini ya kan. Ini sangat besar, tetapi lihat buahnya, satu tangkai itu hanya ada 2. Ini disusul bunga hanya 1. Yang ini nggak tahu nanti tumbuh atau tidak. Jadi seperti itu teman-teman para tani kopi, hindari perkebunan kita ya dengan disulam-sulam seperti ini supaya buah bisa maksimal tumbuh ya. Kita bisa lihat yang ada di sekitar pohon pisang tidak ada buah yang tumbuh secara maksimal, itu isinya cuma daun. Buah kopi pun ada 1-2 saja. Oke, kemudian kita juga bisa lihat yang ada di seberang. Yang ada di seberang ini terlalu banyak penyulaman ya. Ada pohon pinang, kemudian ada pohon cengkeh, ada juga pohon pisang. Seperti kita lihat, memang pisangnya subur, buahnya bagus ya, tetapi kita bisa lihat buah dan pohon kopi yang ada di sekitarnya itu jadi tidak bagus tumbuhnya. Tetapi kalau yang tidak disulam dengan tanaman-tanaman lain,
kita bisa lihat hasilnya. Ini salah satu contoh pohon di tepian ya, akarnya menjulang keluar, tapi hasilnya bisa kita saksikan ya. Ini semua tangkai berbuah. Ini kita bisa lihat. Ini masih satu komplek dengan yang tadi saya buat vlog ya. Di sana tadi kita buat vlog. Ini satu pohon buahnya sangat luar biasa ya, walaupun kondisi tanahnya seperti ini. Ini banyak rumput, akarnya keluar. Oke, bisa dilihat ya, kehidupan di perkebunan kopi sangat-sangat mantap. Ini merupakan jalur pemanenan. Kalau kita sudah panen di bawah-bawah sana, tuh lihat tuh kabut sangat indah ya. Jalur untuk melangsir itu lewatnya sini ke sana sampai ke jalan raya. Halo guys. Halo. Oke, kita lanjut lagi sebelum kita akhiri ya, karena durasi terlalu panjang. Kita tujuannya adalah untuk menikmati suasana sore di perkebunan kopi ya. Kita hanya sekedar menikmati, tetapi tetap kita akan berikan sedikit edukasi ya terkait budidaya kopi supaya tidak salah dalam menentukan dalam menentukan cara budidaya dan lain-lain. Kemudian nanti di next video kita akan buat proses budidaya kopi betul-betul dari pemilihan biji ya, dari pemilihan biji, kemudian penyemaian, kemudian penanaman ya, setelah itu pemupukan dan lain-lain. Kita akan coba kupas seperti apa, dan juga nanti kalau videonya banyak yang menonton, kita juga pengen ya sesekali untuk wawancara dengan salah satu ataupun dua atau lebih dari petani kopi, seperti apa kehidupan di sini, kemudian dari awal mula mereka meniti karir sampai bisa memiliki lahan berhektar-hektar ya di sini. Dan semoga saja walau video ini saya buat, janganlah ya penghasilan para petani kopi ini juga diminta pajaknya, jangan sampai, karena betul-betul perjuangannya sangat luar biasa ya. Dari zaman kopi masih harga 500 sampai sekarang naik turun, sebelumnya sampai tembus 72.000 per kilo untuk kopi kering. Sekarang untuk di Lampung Barat menyentuh angka 62.000 ya, kurang lebih turun 8 sampai 10.000 ya. 72.000 itu belum lama, sekitar sebelum lebaran, 10 hari sebelum lebaran itu 72.000. Memasuki masa lebaran itu menyentuh angka 68.000, kemudian terakhir itu sekitar 4 hari yang lalu kita berkunjung ke pengepul kopi ya. Jadi di Lampung Barat ini kita sudah ada langganan dengan pengepul ataupun juragan kita. Harganya itu sekarang 62.000 sampai 64.000 tergantung kualitas dan juga kadar air. Tapi ini tidak menyurutkan semangat kita dalam bertani. Kita tetap syukuri ya, karena apapun hasilnya kita juga pernah merasakan harga kopi per kilo itu Rp500. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa berbagi ilmunya ya, bagi kalian yang bisa menjelaskan lebih detail lagi, tulis di kolom komentar. Hindari komentar yang bersifat sara ataupun menyudutkan salah satu pihak.
Kita di sini membuat video tujuannya adalah untuk berbagi ilmu, berbagi wawasan, pengetahuan, dan juga pengalaman. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dari pertama sampai terakhir. Saya akhiri. Sampai jumpa, selamat sore, dan jangan lupa minum kopi. Salam dari Lampung Barat. Dadah.